Nya adalah langkah pengujian two-way ANOVA. Two-way ANOVA memperhitungkan dua faktor yang menyebabkan dispersi atau fluktuasi nilai-nilai. Pada two-way ANOVA, variasi produktivitas mesin-mesin disebabkan oleh dua faktor, yaitu mesin dan operator. Akibatnya, variasi yang tidak diketahui penyebabnya turun sehingga F ratio cenderung besar. Langkah pengujian two-way ANOVA sama dengan pengujian one-way ANOVA. Perbedaannya terletak pada perhitungan degree of freedom dan F ratio. Degree of freedom dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu numerator sama dengan K dikurangi 1, sedangkan yang kedua denominator sama dengan buka kurung K dikurangi 1 tutup kurung buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung. Contoh, melanjutkan pembahasan perbedaan produktivitas ketiga merek mesin sebelumnya, maka tabel berikut ini menambahkan data operator yang menjalankan mesin-mesin tersebut. Bisa dilihat tabelnya sebagai berikut. Ujilah dengan taraf nyata 5% apakah rata-rata produktivitas ketiga merek mesin tersebut tidak berbeda? Jawab 1. H0 2 mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3. H1 2 satu atau beberapa mu berbeda dari mu lainnya. Dalam hal ini, mu mewakili rata-rata produktivitas populasi mesin. Yang kedua, menentukan daerah penerimaan H0 dan H1. Terlebih dahulu menghitung degree of freedom. Numerator sama dengan K dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Denominator K dikurangi 1, N dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1, 5 dikurangi 1 sama dengan 8. Gambarnya bisa dilihat di sebelahnya. Yang ketiga, menghitung F ratio. Berdasarkan rumus yang terdapat pada tabel two-way ANOVA, langkah awalnya adalah mencari nilai-nilai MS calls, MS rows, dan MS res. MS sama dengan SS calls per C dikurangi 1. Selanjutnya bisa dilihat sendiri. Untuk mencari MS rows, persoalan disajikan kembali. Tabelnya bisa dilihat di bawah ini. Rata-rata operator 1 sama dengan 53 tambah 61 tambah 51 per 3 sama dengan 55. Demikian seterusnya, sehingga didapatkan rata-rata kelima operator. Kemudian X atau rata-rata dari rata-rata dapat dicari dengan 55 tambah 51 tambah 49 tambah 54 tambah 51 per 5 sama dengan 52. Selanjutnya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mencari MS rows adalah: yang pertama, mencari nilai duga dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya bisa dilihat dalam slide yang telah tersedia. Demikian seterusnya, sehingga mendapatkan nilai duga, seperti yang tergambar pada tabel ini. Mencari nilai residual dengan rumus sebagai berikut. Tabelnya telah tersedia pada slide ini. Demikian seterusnya, dengan membandingkan nilai-nilai pada kedua tabel akan didapatkan tabel nilai residual sebagai berikut. SS res sama dengan 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah min 3 pangkat 2 tambah titik tambah 0 pangkat 2 sama dengan 22. Mencari MS res dengan rumus MS res sama dengan SS res buka kurung R dikurangi 1 tutup kurung buka kurung C dikurangi 1 sama dengan 22 buka kurung 5 dikurangi 1 3 dikurangi 1 tutup kurung sama dengan 2,75. Nilai-nilai F ratio disajikan pada tabel berikut. Tabelnya bisa dilihat sendiri. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai F ratio untuk perbedaan mesin-mesin sebesar 23,6. Nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai F ratio perbedaan mesin pada metode one-way ANOVA yang bernilai 8,3. Perbedaan tersebut disebabkan karena pembilangnya tetap, namun penyebutnya berubah menjadi semakin kecil. Karena F ratio lebih besar dari titik kritis, maka H0 ditolak. Kita menolak hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata produktivitas populasi mesin 1, 2, dan 3 tidak berbeda. Materi yang selanjutnya yaitu informal multiple compression of means. 1. Membentuk interval duga untuk setiap statistik sampel X atau rata-rata sampel dengan rumus sebagai berikut. Dan untuk penjelasannya bisa dilihat pada slide ini. Setelah interval duga untuk seluruh X terbentuk, maka kita bandingkan dengan yang lain. Bila interval duga untuk X1 berhimpit atau overlap,
sebagian atau seluruhnya dengan interval duga untuk X2, maka dapat disimpulkan bahwa mu1 sama dengan mu2 sebaliknya. Jika tidak terhimpit, maka mu1 tidak sama dengan mu2. Contoh, data sampel konsentrasi populasi dari 4 jenis filter bisa dilihat tabelnya di bawah ini. Ujilah pakai mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 atau tidak. Setelah dihitung, VWS sama dengan 116, VWS sama dengan 10, sehingga F rasio sama dengan 116 per 10 sama dengan 11,6. Beberapa langkah pengujian informal multiple comparison of means yang dapat dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada slide ini. Multiple pairwise comparison of means. Selain metode informal multiple comparison of means, kita juga dapat menggunakan metode multiple pairwise comparison of means yang relatif lebih baik. Berikut ini merupakan beberapa langkah pengujian yang dapat Anda lakukan setelah HO dan H1 antara lain. 1. Membentuk HO dan H1 baru untuk menguji seluruh kombinasi pasangan mu atau hanya sebagian kombinasi mu1. Atau tidak, uji seluruh kombinasi pasangan mu. Jika yang diuji hanya sebagian mu, maka ujian pada apakah, misalnya mu1, min mu2, mu1, min mu3, dan mu2, min mu3 atau tidak. Untuk uji seluruh pasangan mu, digunakan HO dan H1 sebagai berikut. 2. Menentukan interval duga untuk setiap selisih rata-rata sampel X bar. Teman-teman bisa dilihat untuk rumus umum pada gambar berikut. 3. Jika interval duga meliputi 0, maka diterima HO diterima. Jika tidak, maka H1 diterima. Jika interval duga tidak meliputi 0 dan angkanya negatif, μg lebih kecil dari mu1. Jika interval duga tidak meliputi 0 dan angkanya positif, μg lebih besar dari mu1. Uji multiple pairwise comparison of means adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa dilihat pada gambar tersebut. Membuat interval duga untuk menguji setiap HO. Teman-teman bisa dilihat pada gambar berikut. Kesimpulannya, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Lihat HO1 dan HO2 serta HO4. mu1 lebih kecil daripada mu4 dengan kisaran antara 5.02 dan 2298. HO3 ditolak dan interval diduga bernilai negatif. mu2 lebih kecil daripada mu4 dengan kisaran antara 1,02 dan 18,98. HO5 ditolak dan interval duga bernilai negatif. mu3 lebih kecil daripada mu4 dengan kisaran antara 3.02 dan 20,98. HO6 ditolak dan interval duga bernilai negatif. Baik, saya akan menjelaskan tentang multiple pairwise comparison of means untuk 2 ANOVA. Rumus interval duga untuk 2 ANOVA sudah ada dalam slide tersebut. Langkah-langkah lain adalah sama. Contoh, sampel angka polusi pengujian 3 macam filter dengan beberapa jenis air, seperti yang ada dalam tabel tersebut. F rasio sama dengan 139,5 adalah cukup tinggi untuk menolak H0 pada pengujian dengan taraf nyata 5%. Karena H0 ditolak, maka kita lakukan pengujian multiple pairwise comparison of means. Yang pertama, H01 yaitu mu1 sama dengan mu2.
H02 yaitu mu1 sama dengan mu3, H03 yaitu mu2 sama dengan mu2, dan H1 yaitu ada perbedaan. Yang kedua, membuat interval duga. Df sama dengan N-1 dikalikan K-1, 3-1 kalikan 4-1. Jadi, M sama dengan 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Alfa sama dengan 5% atau 95% confidence interval. Alfa per 2M sama dengan 5% dikalikan 6. 6 didapat dari 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Jadi 5% per 6 sama dengan 0,008333. Untuk menguji H01 yaitu mu1 sama dengan mu2, kita harus membentuk interval duga untuk rata-rata 1 dan rata-rata 2. Jadi kita menggunakan rumus interval duga untuk TW ANOVA. 14 minus 11 plus minus 3,2875 dikalikan akar dari 1,333 dikalikan 1/4 plus 1/4. 1,333 didapat dari hasil VWS yang sudah dijelaskan slide sebelumnya. 0,32 kurang dari mu1, mu2 kurang dari 5,68. Karena interval duga tidak meliputi 0, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai interval duga adalah positif dari 0,32 sampai 5,68, sehingga dapat disimpulkan bahwa mu1 lebih dari mu2. Kita dapat menggunakan cara yang sama untuk menguji H02 dan H03. Hasil akhir H0 0,32 kurang dari mu1, mu2 kurang dari 5,68, sehingga hasilnya H1 diterima karena mu1 lebih dari mu2. H0 3,32 kurang dari mu1, mu3 kurang dari 8,68, sehingga hasilnya H1 diterima karena mu1 lebih dari mu3. H0 0,32 kurang dari mu2, mu3 kurang dari 5,68, sehingga hasilnya H1 diterima karena mu2 lebih dari mu3. Kesimpulannya, mu1 lebih dari mu2, mu1 lebih dari mu3, dan mu2 lebih dari mu3. Pengujian dua rata-rata dengan ANOVA. ANOVA dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang ada atau tidaknya perbedaan rata-rata populasi dengan menjalankan beberapa langkah pengujian, antara lain menentukan H0 dan H1. H0 mu1 sama dengan mu2. H1 yaitu mu1 tidak sama dengan mu2. Catatan, kita bisa menguji H1 yaitu mu1 lebih dari mu2 atau H1 yaitu mu1 kurang dari mu2 dengan pendekatan informal multiple comparisons of means dan multiple previous comparison of means seperti pembahasan sebelumnya. Yang pertama, menentukan daerah penerimaan H0 dan H1 dengan menggunakan distribusi F, degree of freedom, yang terdiri dari dua, yaitu numerator dan denominator. Numerator sama dengan 1 dan denominator sama dengan N1 plus N2 minus 2. Yang kedua, menentukan rasio. Dan yang ketiga, menerima H0 atau H1 dan mengambil kesimpulan. Contoh, diketahui data berikut. Seperti kurva yang ada di dalam slide tersebut. Ada distribusi F 1%, numerator dan denominator. Hasilnya 4,00012 dan 5% itu termasuk dalam alfa. DF dibagi dua, yaitu numerator dan denominator. Denominatornya itu 31 plus 31 minus 2 sama dengan 60. Sedangkan numerator yaitu 1. F 5% 160 sama dengan 4,0012. Menghitung F rasio.
F rasio 7,72. Perhitungan sama dengan cara pada one way ANOVA. Yang kedua, karena F rasio lebih dari F tabel, H0 ditolak dan H1 diterima. Ada perbedaan antara rata-rata populasi 1 dan 2. Pengujian beda dua varian populasi. ANOVA atau pengujian F dapat pula dimanfaatkan untuk menguji apakah varian populasi 1 berbeda atau tidak dari varian populasi 2. Langkah-langkah pengujian. Yang pertama, menentukan H0 dan H1. Seperti yang ada di dalam slide tersebut. Yang kedua, menentukan daerah diterima H0 dan H1. Distribusi yang digunakan adalah distribusi F, pengujian dua arah. Seperti kurva yang ada dalam slide tersebut, alfa per 2 dan distribusi F sebagian kiri yaitu FL dan di bagian kanan FU. Tolak H0 dan tolak H0 sama-sama ditolak. Dan bagian tengah itu adalah terima H0. H0 yaitu alfa 1 sama dengan alfa 2. H1 sama dengan alfa 1 tidak sama dengan alfa 2. Pengujian satu arah sebelah kanan. Sebelah kanan yaitu FU. FU bagian tolak H0 dan bagian alfa. Bagian sebelah tengah itu terima H0. H0 yaitu alfa 1 kurang dari sama dengan alfa 2. H1 yaitu alfa 1 lebih dari alfa 2. Pengujian satu arah sebelah kiri. Sama halnya dengan pengujian satu arah sebelah kanan. Hanya perbedaannya adalah FL dan FU. Seperti yang ada di dalam slide tersebut. FL N1 minus 1, N2 minus 1. Dan FU N1 minus 1, N2 minus 1. Masing-masing adalah titik kritis bawah dan atas. Kedua nilai tersebut dapat dicari dengan bantuan tabel F. FL sebelah kiri. FL N1 minus 1, N2 minus 1 sama dengan 1 per FU N2 minus 1, N1 minus 1. N1 yaitu jumlah sampel 1 dan N2 yaitu jumlah sampel 2. Contoh untuk pengujian dua arah. A sama dengan 5%, N1 sama dengan 25 dan N2 sama dengan 21. Karena pengujian dua arah, maka kita gunakan alfa per 2 sama dengan 2,5%. FU 24-20 sama dengan 2,41. Seperti kurva yang ada dalam slide tersebut. Perpotongan antara denominator dan numerator FU dan FL. Dan kurva yang ada di dalam slide tersebut adalah kurva dari FU dan FL. Contoh untuk pengujian satu arah kiri. Alfa sama dengan 5%, gunakan lampiran 7A. N1 sama dengan 25 dan N2 sama dengan 21. FL 24 dan 20 sama dengan 1 per 2,03 sama dengan 0,493. Seperti kurva yang ada di dalam slide tersebut. Ada titik perpotongan yaitu 0,493. Contoh untuk pengujian satu arah kanan. Alfa sama dengan 5%, gunakan lampiran 7A. N1 sama dengan 25, N2 sama dengan 21. FU 24 dan 20 sama dengan 2,08. Ada titik potong 2,08 dan alfa di dalam kurva tersebut. Yang pertama, menghitung F rasio. F rasio sama dengan S1 pangkat 2 per S2 pangkat 2. S1 pangkat 2 yaitu varian sampel 1 dan S2 pangkat 2 sama dengan varian sampel 2. Membuat keputusan menerima atau menolak H0. Tolak H0 apabila F rasio
lebih dari FU N1-1 N2-1. Tolak H0 apabila F rasio kurang dari FL N1-1 N2-1. Terima kasih.